Shalom bagi kita semua, saudara-saudara pendengar renungan AKBP Distrik Medan Utara. Sebelum kita melakukan begitu banyak aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan tuntunan bagi kita untuk melaksanakan seluruh aktivitas bahkan pelayanan yang akan kita lakukan satu hari ini. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengartikan pintu itu hanya sekedar membuka dan menutup. Ternyata fungsi pintu dalam sebuah bangunan, rumah, maupun apapun bentuk bangunan tersebut, dia memiliki peran yang sangat penting dalam membuka maupun menutup. Dia dapat menjaga maupun memberikan ketenangan dalam sebuah bangunan. Dan pintu ini menandakan bahwa seorang yang memiliki rumah, maka tidak mungkin tidak ada pintu. Pintu dalam dunia bisa digambarkan dalam sebuah konstruksi bangunan. Namun pintu rohani tentu sang pemilik kunci adalah Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus dia adalah sang pemegang kunci keselamatan, di mana pintu itu akan dibukakan ketika orang datang, masuk, dan menerima undangan Kristus masuk dalam jalur keselamatannya. Keselamatan adalah sebuah kepastian bagi orang yang dipilihnya, dan kita diundang untuk masuk. Dan itu adalah sebuah jaminan ketika kita meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan. Di ayat 9 ini dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Yesus seperti gembala yang mengarahkan hati dan pikiran kita untuk tetap dalam lindungan dan penyertaannya senantiasa. Yesus yang menjadi pintu bagi orang-orang yang terluka, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tertindas, bahkan kita yang lemah ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Yesus hadir bagi setiap orang yang ingin mengetok, seperti firman Tuhan yang mengatakan, ketoklah pintu, maka aku akan membukakan. Ini juga menjadi gambaran dalam hidup kita. Ternyata hidup manusia bukan hanya sebagai orang yang memiliki tubuh. Dia juga harus memberikan pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang sesamanya. Seperti Kristus yang telah hadir dalam hidup kita, yang telah menyediakan pintu kehidupan rohani, di mana ada tujuan kekekalan ketika kita menjalani seluruh aktivitas dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kelemahan Tuhan menguatkan, dalam kehilangan Tuhan menemukan kita, dalam kekosongan Tuhan mengisi diri kita, supaya hidup kita dipenuhi karya keselamatannya dalam dunia. Baiklah kita semakin merenungkan, siapakah sang pemilik hidup ini? Siapakah sang pemilik rumah yang kita diami? Siapakah sang pemilik pelayanan kita? Yesus Kristuslah pemilik pintu tersebut, dan ia membukakan pintu bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang berseru, supaya tetap melandaskan iman hanya kepadanya. Biarlah kiranya renungan ini menjadi penguatan dan kekuatan bagi kita dalam menjalani aktivitas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta dan kepenuhan hati yang telah Kau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur melalui firman-Mu yang menyatakan kebaikan. Biarlah kiranya seluruh aktivitas kami pada hari ini itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun pekerjaan kami, apapun aktivitas kami, biarlah kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan semangat baru menjalani segalanya. Karena kami tahu apa yang kami lakukan
hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati setiap umat Tuhan yang dalam kegelisahan, yang dalam kekosongan, bahkan yang dalam rasa sakit. Tuhan kiranya pulihkan, Tuhan berikan penguatan, dan Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka, supaya Kristus yang selalu hadir bagi seluruh umat manusia itu juga dapat kami rasakan senantiasa. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang lemah, dan oleh firman Tuhan hari ini kami menyadari bahwa Engkaulah pemegang kunci pintu keselamatan yang telah Engkau bukakan bagi kami. Sadarkanlah diri kami semua, sadarkanlah diri semua jemaat untuk mengandalkan Kristus dalam seluruh hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Anak Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin.